Halo teman-teman, balik lagi sama aku Islam, seorang content creator dan social media marketer. Ngaku deh, siapa di sini yang punya Instagram tapi berasa kayak akun hantu. Udah posting capek-capek, yang like sama komen itu aja. Followers juga kayaknya betah banget di angka segitu. Kadang suka mikir, ini Instagramku yang salah atau emang aku yang kurang paham ya? Nah, kalau kamu ngerasa relate sama problem tadi, berarti kamu datang ke video yang tepat banget. Karena di video kali ini, aku bakal bongkar rahasia paling mudah buat mengembangkan akun Instagram kamu. Tenang teman-teman, ini bukan cara-cara yang ribet yang bikin pusing kepala. Ini cara yang mudah banget, tapi hasilnya bisa bikin akun Instagrammu grow up lebih cepat. Penasaran kan? Gimana caranya? Pokoknya tonton video ini sampai habis. Aku janji, setelah nonton video ini, kamu bakal punya bekal lengkap buat bikin Instagram kamu makin bertumbuh, followers makin banyak, dan konten kamu makin viral. Jangan sampai ketinggalan, langsung aja kita mulai. Ini hal pertama yang harus ditentukan, yaitu menentukan niche. Apa sih niche itu? Sederhananya gini teman-teman, niche itu seperti spesialisasi akun Instagram kamu. Kamu ingin dikenal sebagai akun yang membahas topik apa? Konten kamu sebenarnya tentang apa? Nah, itulah niche kamu. Terus, gimana cara mencari niche yang tepat untuk akunmu? Jangan bingung teman-teman. Kuncinya ada pada apa yang kamu suka dan apa yang kamu bisa. Hindari membuat konten yang sedang viral tetapi kamu sendiri nggak memahami atau nggak menyukainya. Bukannya terlihat keren, malah akan membuat kamu lelah sendiri nantinya. Lebih baik mulai saja dari hobi, passion, atau skill yang memang kamu miliki. Coba pikirkan teman-teman, kamu paling suka melakukan apa? Paling ahli di bidang apa? Nah, itu bisa menjadi niche Instagram kamu. Pilihlah niche yang benar-benar kamu sukai dan kamu kuasai, karena passion kamu akan menjadi bahan bakar utama untuk membuat konten yang menarik dan tidak membosankan. Jadi, coba sekarang kamu pikirkan teman-teman, niche Instagram apa yang paling sesuai dengan dirimu. Jangan terburu-buru, pikirkan dengan santai karena niche ini akan menjadi fondasi penting bagi perkembangan akun Instagram kamu ke depannya. Satu hal yang super penting yaitu mengenali target audiens kamu. Atau simpelnya, kita perlu tahu sebenarnya siapa sih orang-orang yang bakal nonton kontennya kita. Mungkin terdengar sepele, tapi ini krusial banget teman-teman. Kenapa sih mengenali target audiens itu sepenting ini? Coba bayangkan kamu sedang menembak target, tapi kamu tidak tahu targetnya ada di mana. Ya pasti tembakanmu akan meleset terus kan? Sama halnya dengan membuat konten Instagram, jika kamu tidak punya gambaran jelas tentang siapa target audiensmu, konten yang kamu buat bisa jadi tidak sampai ke orang yang tepat. Akibatnya interaksi di postingan sepi dan jumlah followers tidak bertambah signifikan. Nah, supaya kontenmu tidak salah sasaran teman-teman, aku punya formula mudah untuk mengenali target audiens kamu, yaitu formula 3D. D pertama adalah demografi yang meliputi usia, jenis kelamin, lokasi, pendidikan, hingga pekerjaan target audiens kamu. D yang kedua adalah daya tarik yang mencakup minat, hobi, masalah, atau kebutuhan target audiens yang relevan dengan niche kamu. D yang terakhir adalah dominasi platform, yaitu kebiasaan target audiens kamu di Instagram, jenis konten yang mereka sukai, dan akun-akun yang mereka ikuti. Dengan memahami formula 3D ini, kamu akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang siapa sebenarnya orang-orang yang ingin kamu jangkau di Instagram. Contohnya, jika niche kamu adalah makanan kekinian, kamu bisa menganalisis demografi target audiensmu adalah anak muda usia 18-25 tahun di kota besar. Dengan daya tarik suka nongkrong dan mencari tempat yang instagramable serta dominasi platform adalah mereka sering melihat reels makanan dan mengikuti akun food vlogger. Dengan mengenali 3D ini teman-teman, kamu jadi lebih tahu konten seperti apa yang akan menarik perhatian mereka sehingga pembuatan kontenmu menjadi lebih terarah dan lebih efektif. Jadi, sebelum kamu lanjut membuat konten, luangkan sedikit waktu untuk melakukan riset kecil-kecilan tentang target audiens kamu dengan formula 3D tadi. Mungkin kamu bertanya-tanya, maksudnya platform utama itu apa sih? Gini teman-teman, di dunia media sosial ini kan banyak banget platformnya ya. Ada TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, untuk fokus mengembangkan akun Instagram kamu, penting banget buat kamu menentukan Instagram sebagai platform utama kamu. Kenapa sih harus fokus ke satu platform utama dulu? Bayangin kalau kamu nyebar energi ke banyak tempat sekaligus. Hasilnya biasanya jadi kurang maksimal. Sama kayak di media sosial, teman-teman. Kalau kamu coba aktif di semua platform sekaligus, bisa-bisa kamu malah kewalahan dan hasilnya nggak optimal di salah satu platform pun.
Apalagi kalau kamu baru mulai dan pengen cara yang easy mode, fokus ke Instagram dulu itu pilihan yang paling bijak. Bukan berarti platform lain nggak penting ya. Platform lain seperti TikTok atau YouTube juga bagus banget untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Tapi untuk tahap awal, terutama kalau tujuan utama kamu adalah mengembangkan akun Instagram, fokuskan semua energi kamu dan konten kamu di Instagram dulu. Anggap aja platform lain itu sebagai supporting platform yang bisa kamu manfaatkan setelah Instagram kamu udah gede. Bagian bio ini sering dianggap sepele, padahal sebenarnya ini seperti kartu nama digital akun kamu di Instagram. Saat seseorang pertama kali mengunjungi profilmu, bio adalah hal pertama yang mereka lihat. Bio yang asal-asalan atau tidak informatif bisa membuat calon followers enggan untuk menekan tombol follow. Sebaliknya, bio yang menarik, informatif, dan engaging akan memicu rasa penasaran dan membuat orang tertarik untuk menjelajahi kontenmu lebih lanjut. Terus bagaimana cara membuat bio Instagram yang optimal? Pertama, teman-teman, perhatikan nama dan username akun kamu. Gunakan nama asli atau nama brand yang mudah diingat. Usahakan username juga konsisten dengan nama agar mudah dicari. Kedua, foto profile harus benar-benar menarik perhatian. Ini adalah kesan visual pertama yang dilihat orang. Gunakan foto diri yang jelas dan berkualitas tinggi untuk akun personal atau logo yang merepresentasikan brand kamu untuk akun bisnis atau konten kreator. Pastikan foto profilmu eye-catching dan terlihat profesional. Ketiga, dan ini adalah inti dari semuanya, buatlah teks bio yang benar-benar ngena, teman-teman. Disinilah kamu memiliki kesempatan untuk menjual dirimu atau akunmu dalam beberapa baris kalimat singkat. Teks bio yang efektif sebaiknya menyebutkan niche atau topik utama akunmu agar orang langsung tahu fokus kontenmu kemana. Jelaskan mengapa mereka harus follow kamu dan apa yang bisa mereka peroleh. Terakhir, jangan lupa cantumkan call to action atau CTA yang jelas untuk mengarahkan audiens melakukan tindakan tertentu setelah membaca bio kamu. Follow atau klik link di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu gimana caranya bikin konten Instagram yang anti-skip, yang berujung viral. Siapa yang nggak mau kontennya viral? Views-nya jutaan, likes-nya ribuan. Pasti semua mau kan? Nah, bikin konten viral itu nggak ada rumus pastinya, teman-teman. Tapi ada beberapa jurus jitu yang bisa kamu coba biar konten kamu lebih stand out dan nggak di-skip sama orang. Pertama, yang paling penting itu hook di awal video atau foto kamu harus nagih. Bayangin 3 detik pertama itu kayak pintu masuk konten kamu. Kalau pintunya jelek, orang bakal males masuk, teman-teman. Jadi di 3 detik pertama itu kamu harus bikin orang langsung penasaran, kaget, ketawa, atau minimal mikir, ini konten apaan sih? Kok menarik banget? Bisa pakai opening yang eye-catching, musik yang lagi trending, pertanyaan yang bikin penasaran, atau visual yang langsung relate sama banyak orang. Intinya, bikin hook yang bikin orang nggak mau scroll ke konten lain. Kedua, konten kamu harus punya value. Orang nonton konten di Instagram itu buat nyari sesuatu. Bisa jadi nyari informasi, tips, trik, atau sekedar buat hiburan dan ngilangin bosen. Jadi konten kamu harus kasih salah satu dari itu. Kalau konten kamu edukatif, kasih informasi yang valuable dan mudah dicerna. Kalau konten kamu hiburan, bikin konten yang lucu, kreatif, atau relatable sama kehidupan sehari-hari. Jangan bikin konten yang garing atau nggak jelas tujuannya. Dijamin langsung di-skip sama orang. Ketiga, manfaatkan tren. Instagram itu platform yang dynamic banget, teman-teman. Trennya ganti-ganti terus. Nah, kamu harus pintar-pintar ngikutin tren yang lagi viral. Bisa tren music, tren dance, tren challenge, atau tren topik tertentu. Tapi jangan cuma ikut-ikutan tren doang ya. Kamu harus kreatif. Modifikasi tren itu sesuai dengan niche dan gaya kamu. Konten yang ikut tren itu biasanya lebih gampang viral karena algoritma Instagram juga lebih nge-push konten-konten yang lagi trending. Keempat, ajak interaksi. Instagram itu media sosial, jadi interaksi itu penting banget, teman-teman. Bikin konten yang memancing orang buat komen, like, share, dan save. Bisa dengan cara kasih pertanyaan di caption, bikin polling di story, atau bikin konten yang kontroversial tapi tetap positif buat diskusi. Semakin banyak interaksi di konten kamu, semakin bagus juga engagement rate akun kamu, dan semakin besar peluang konten kamu viral. Terakhir, bikin konten yang mudah di-share. Konten viral itu biasanya konten yang gampang banget di-share ke teman-teman atau di grup chat. Konten yang relatable, lucu, informatif, atau inspiring itu biasanya lebih gampang di-share. Jadi pikirin gimana caranya bikin konten yang orang mikir, wah, ini gue banget nih, harus di-share ke teman-teman. Nah, dengan 5 jurus ini, semoga konten Instagram kamu jadi anti-skip dan berpotensi viral.
Bagian terakhir, tapi nggak kalah penting teman-teman, yaitu jangan lupa evaluasi. Bikin konten udah, posting udah, interaksi juga udah. Tapi jangan mentang-mentang udah ngerasa jago, terus lupa sama yang namanya evaluasi. Evaluasi ini tuh kayak rapot buat konten Instagram kamu. Buat ngasih tahu sebenarnya konten kamu tuh performanya gimana sih? Udah oke apa belum? Perlu diperbaiki di bagian mana? Kenapa evaluasi ini penting banget? Bayangin, kamu lagi nyetir mobil, tapi nggak pernah ngelihat spion atau speedometer. Kamu nggak tahu arahnya udah bener apa belum, kecepatannya kamu udah pas apa belum. Sama kayak Instagram teman-teman, kalau kamu nggak pernah evaluasi konten kamu nggak tahu konten kamu itu udah nyampe ke target audiens yang tepat apa belum, konten kamu udah engaging apa belum, atau konten kamu tuh sebenarnya disukai sama followers kamu apa enggak. Evaluasi ini penting banget buat ngasih arah ke konten kamu biar makin berkembang dan makin efektif. Terus gimana sih cara evaluasi konten Instagram secara teknis? Tenang, Instagram itu udah nyediain fitur insight buat kita. Fitur ini tuh kayak dashboard yang nampilin data-data penting tentang performa akun dan konten kamu. Cara aksesnya gampang banget, tinggal buka profile Instagram kamu, terus klik insight di bawah foto profile. Di insight ini teman-teman, kamu bisa lihat berbagai macam data penting, tapi yang paling penting buat evaluasi konten biasanya ada di bagian reach, engagement, dan juga audience. Di bagian reach, kamu bisa lihat account reach atau jangkauan akun kamu. Ini nunjukin berapa banyak audiens yang udah lihat konten kamu. Terus ada juga impression. Ini nunjukin berapa kali konten kamu ditampilkan. Bisa jadi satu akun lihat konten kamu berkali-kali. Di bagian engagement, kamu bisa lihat engagement rate. Ini persentase interaksi, likes, comment, share dibandingkan sama jangkauan konten kamu. Semakin tinggi engagement rate, berarti konten kamu semakin engaging dan disukai orang. Kamu juga bisa lihat detail interaksi per postingan. Postingan mana yang paling banyak likes-nya, comment, save, dan share. Di bagian audience, kamu bisa lihat data demografi followers kamu, kayak umur, jenis kelamin, lokasi, dan jam-jam aktif followers kamu. Data ini penting banget buat nyesuaiin konten kamu sama target audiens kamu. Nah, data-data dari Instagram Insight ini jangan cuma diliatin doang teman-teman, tapi dipakai buat evaluasi dan perbaikan konten kamu. Misalnya, kalau kamu lihat engagement rate konten kamu rendah, berarti ada yang salah sama konten kamu. Bisa jadi hook-nya kurang menarik, value-nya kurang ngena, atau visualnya kurang eye-catching. Coba analisis postingan mana yang performanya bagus dan mana yang kurang. Terus cari tahu kenapa bisa beda. Lihat juga data demografi followers kamu. Konten apa yang paling disukai sama followers kamu yang umurnya segini, lokasinya di sini, minatnya ini. Dengan evaluasi rutin teman-teman, kamu bisa terus improve konten kamu, bikin konten yang lebih disukai followers, dan akhirnya akun Instagram kamu makin berkembang pesat. Jadi jangan pernah skip evaluasi. Ini kunci penting buat sukses di Instagram. Yes, akhirnya teman-teman selesai juga kita membahas tuntas cara mengembangkan Instagram dengan cepat. Semoga video ini benar-benar bisa membantu kamu. Aku senang banget bisa berbagi tips ini sama kalian semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe biar akun ini terus bertumbuh. Terima kasih banyak teman-teman sudah setia menonton video ini sampai selesai. Aku tunggu perkembangan Instagram kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.